Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Karmaset. Nah, di tempat dimana kita akan membahas tentang berbagai teknik dan trik di dalam dunia keamanan cybersecurity. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tentang salah satu teknik yang sering kali digunakan dalam pengujian uh, penetrasi, yaitu HTTP Method Operate. Nah, mungkin banyak dari kalian yang belum familiar dengan teknik ini, jadi kita akan jelaskan secara mendalam apa itu, bagaimana cara kerjanya, dan yang paling penting bagaimana penyerangan potensial bisa memanfaatkannya untuk melewati langkah-langkah keamanan yang dibangun berdasarkan metode HTTP. Dalam pengujian penetrasi, pemahaman tentang cara berbagai metode HTTP berfungsi sangat penting, dan method override adalah teknik yang bisa membantu pen tester untuk mengkali berbagai kontrol keamanan yang ada di aplikasi web. Jadi tetap ikuti video ini karena kami akan menjelaskan langkah demi langkah cara menggunakan teknik ini serta resiko yang perlu diwaspadai oleh developer dan tim keamanan siber security. Nah, kita akan membahas tentang HTTP Method Override. Apa itu dan bagaimana pen tester dapat menggunakannya? Bagaimana teknik ini dapat membantu penyerangan potensial melewati langkah-langkah keamanan berdasarkan metode HTTP. Nah, jadi kita sepertinya yang telah disebutkan dalam gambar di sini ya sebagai judul ya. Yang di sini sebagai judul ini nih, sebagai judul di sini ya, halaman ini. Nah, kita sebagian bagian dari program dari program untuk melewati survei yang berfokus dalam keamanan pada akhir setiap siklus ini. Nah, apa itu HTTP Method Operate? Nah, apa itu HTTP Method Operate? Nah, seperti yang sudah diketahui oleh sebagian besar orang yang bekerja di bidang teknologi informasi atau IT ya, yaitu HTTP itu Method Operate itu HTTP Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Nah, secara umum adalah protokol komunikasi yang digunakan oleh website agar situs web itu dapat diakses oleh pengguna. Pada baris kali ini kita permintaan HTTP metode yang akan digunakan ditentukan pada dasarnya. Metode ini menunjukkan tindakan apa yang ingin kita dilakukan pengguna di server. Misalnya metode git, maksudnya tuh git pada umumnya digunakan untuk membaca metode get. Maksudnya itu metode get ya, umumnya digunakan untuk membaca informasi tertentu, dan metode put PUT itu untuk menambahkan atau mengubah data di server. Meskipun ada beberapa metode HTTP lainnya, tidak semuanya didukung pada perangkat pengguna, misalnya browser yang sangat lama atau
sangat sederhana atau perangkat tertanam dengan sumber daya minimal mungkin tidak mendukung semua materi yang tersedia. Jadi jika server yang berkomunikasi dengan perangkat ini perlu menggunakan salah satu metode yang tidak didukung ini. Komunikasi tidak akan mungkin dilakukan karena kurangnya kompatibilitas untuk mengizinkan akses ke klien tersebut. Solusinya yang ditemukan adalah mengimplementasikan di sisi servernya fungsinya yang mampu menerima metode tetapi menginterpretasikan permintaan dengan metode lain, misalnya menerima permintaan dengan metode POST, maksudnya tuh metode POST. Nah, dan mengimplementasikan dengan metode PUT, konsep penggantian metode ini yang diberikan untuk mengidentifikasikan atau mendefinisikan dengan cukup baik apa itu penggantian metode, menerima suatu metode dan mengimplementasikan metode lain. Namun bagaimana server dapat mengetahui permintaan mana yang harus diterima metode aslinya? Nah, solusinya yang ditemukan adalah klien harus memberikan informasi dalam permintaan yang menunjukkan bahwa metode tersebut harus ditimpa. Informasi tersebut munculnya dalam bentuk yang pertama itu header. Header itu adalah penggantian metode X HTTP, penggantian mode X HTTP, penggantian metode X HTTP, penggantian mode X HTTP, penggantian mode X HTTP. Nah, yang kedua itu parameter dalam URL. Nah, metode hasilnya tuh method HTTP method ada garis bawah method, ada method aja, ada HTTP method, ada garis bawah HTTP method, dan juga yang ada di item sebelumnya. Nah, yang ketiga itu isi permintaan, salah satu nama yang disebutkan di atas, yaitu yang tadi parameter dalam URL. Jadi jika server mendukung method operate, metode akan diubah dan permintaan akan diproses secara akurat. Para pengembangan telah sepakat bahwa method operate hanya boleh terjadi jika metode asli dari permintaan tersebut adalah POST. Namun ini bukan aturan pengembangan bebas mengubah kondisi ini dalam aplikasi. Nah, dalam praktiknya kita amati ya dalam aslinya saya tidak akan praktik secara lengkap, tetapi hanya sebagai edukasi atau gambarnya saja ya. Mengamati perilaku ini dalam praktik yang saya membuat lab dengan metode operate yang diaktifkan, mengoperasikan aplikasi ini mudah. Aplikasi akan mencerminkan metode yang ditafsirkan dalam respon halaman. Dalam contoh pertama ini saya mengirimkan metode get dan halaman mengonfirmasikan bahwa ia menerimanya. Nah, kita bentar, saya akan
Saya akan gambarannya saja ya, sebagai eh, dalam contoh pertama ini mengirimkan OTDG dan halaman mengonfirmasikan bahwa ia menerimanya, sebagai gambaran saja ya, atau gambar saja ya, enggak dengan praktik saya ya. Kelihatan enggak? Nah, seperti ini. Nah, seperti ini nih. Kelihatan enggak? Nah, ini sebagai gambaran saja ya. Ini sebagai contoh pertama ini saya mengirimkan metode get, yaitu dan halaman mengonfirmasikan bahwa ia menerimanya. Nah, jadi ini yang metode get yang dipantulkan ya, gambar yang ini ya, yang saya terapkan. Jadi jika kita mengirimkan POST, halaman yang akan mencerminkan POST itu eh, maksudnya dalam kan ini ada dalam sisi kanan itu ada yang namanya get HTTP 1.1 nih. Saya harus pakai hapus dulu. Nah, ini yang diterapkan dalam get dan get request, ini get request present event. Nah, kita akan dalam metode jika kita ingin mengirim POST post, nah, seperti ini nih, cuman hanya mengganti yang namanya get yang di sisi kanan itu tuh. Nah, ini cuman hanya mengganti yang nama maksudnya tuh ini dalam bentuk POST. Nah, yang tadi itu kan eh, get ya, yang tadi itu get, ini dalam bentuk POST. Yang tadi kan get tuh, get yang tadi itu kan get ini ya, ini eh, yang ketiganya POST tuh beda ya. POST request request hanya bedanya kanan sama kiri saja ya. Nah, dan seterusnya, namun jika kita menambahkan ada HTTP method override, mari kita lihat apa yang terjadi ya jika uh, ya, dalam bentuk
Saya tidak mempraktikannya, hanya bentuk gambarnya saja ya. Nah, ini nih. Jadi jika kita menambahkan yang ada XHTTP method override, nah ini bisa dilihat ya. Nah, method override get request reference. Nah, meskipun metode aslinya adalah POST, POST, aplikasi menafsirkan permintaan tersebut sebagai GET, perilaku ini berulang dengan metode apapun yang diterima aplikasi. Dari sudut pandangan keamanan cybersecurity, seperti yang telah kita lihat, satu-satunya fungsi method override adalah mengubah metode permintaan. Dengan ini, penyerangan tidak akan dapat berbuat banyak. Kemungkinan besar perangkat yang akan digunakan penyerang untuk melakukan serangan tidak mengalami keterbatasan yang sama seperti yang disebutkan tadi ya. Dan dengan demikian mendukung semua metode HTTP. Jadi dalam kasus ini ya, yang cukup mengirim permintaan menggunakan metode yang diterima oleh aplikasi dan dengan demikian berkomunikasi langsung dengannya. Nah, dengan mempertimbangkan hal ini muncul pertanyaan, mengapa seseorang penyerang menggunakan metode override alih-alih mengirimkan metode secara langsung? Nah, untuk jawabannya uh, untuk jawaban dari pertanyaan tadi, saya membuat lab yang sangat sederhana yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana teknik ini dapat digunakan dalam praktik. Lab ini terdiri dari server HTTP sederhana yang dibuat menggunakan kerangka kerja mengembangkan Express.js dengan proxy terbalik Unix antara klien dan server. Unix telah dikonfigurasi untuk hanya menerima permintaan dengan metode GET. Nah, head uh, head itu dan POST itu untuk lab ini, metode lain apapun akan dicegah masuk ke server. Namun server HTTP juga menerima metode push dan DLT dan delete, maksudnya mengetahui bahwa ia menerima metode ini dan bahwa metode tersebut biasanya melakukan beberapa operasi sensitif akan menarik bagi penyerang untuk mengujinya dan melihat apa yang dapat dicapainya gitu. Meskipun ada perubahan yang disebutkan sebelumnya, lab tersebut sama dengan lab yang saya gunakan untuk menunjukkan mengoperasikan metode override. Oleh karena itu, metode yang ditafsirkan akan tercermin di layar gitu. Seperti yang telah kita lihat, aplikasi biasanya menerima metode GET atau POST. Namun bagaimana jika kita menguji metode yang sedikit kurang tradisional seperti PUT? Bisa disimpulkan dengan put gitu, dengan put ya.
Nah ini, oke. Bisa kelihatan tidak kalau agak bermuat. Kalau tidak kelihatan, anggap nanti saya akan cantumkan ya materinya di bawah kolom deskripsi ya. Nah, ini yaitu bagaimana jika kita menguji metode yang sedikit kurang tradisional seperti PUT, PUT, nah, atau disebut PUT. Nah, ini ya, ini kurang tradisional gitu ya. Nah, bagaimana dengan cara menghapusnya? Nah, kita hanya cukup dengan eh, DLT, maksudnya tuh delete gitu ya, tulisan yang namanya delete gitu. Nah, saya apa? Nah, ini guys, nih. Mohon maaf kalau nggak kelihatan soalnya gambarnya cukup segini ya, nggak bisa diperjelas, diperbesar lagi soalnya tidak akan, kalau diperbesar nanti tidak tercantum semuanya gitu ya, jadi cuma segini. Nah, bagaimana dengan menghapusnya? Ini caranya gini ya, seperti gambar yang di sini, ikutin saja ya langkah-langkahnya dari awal video sampai akhir video ya, saya mengerti gitu penjelasan dari saya. Tapi saya tidak akan mempraktikannya, cuman hanya edukasi ya. Nah, seperti yang dapat kita lihat, metode yang disebutkan, maksudnya itu disebutkan atau metode yang pada gambar ini ya di atas tidak dapat digunakan karena kebijakan Unix. Sekarang bagaimana? Nah, pertanyaannya tadi itu, pertanyaannya di sinilah ya, kita method override dapat digunakan. Kita akan menggunakannya untuk menyalurkan metode terlarang ke metode yang diizinkan dan dengan demikian berkomunikasi langsung dengan server. Nah, karena kita tahu bahwa Minix menerima metode POST dan merupakan metode yang mendukung method override, kita akan menggunakannya dan meneruskan header HTTP method override dengan salah satu metode terlarang untuk melihat apa yang terjadi ya. Nah, ini yaitu salah satu materi terlarang untuk melihat uh, menggunakan dan meneruskan header HTTP method override dengan salah satu metode yang terlarang. Nah, seperti ini, yaitu ini bisa disebutkan filter bypass dari metode put gitu. Seperti yang dapat kita lihat, kita dapat menggunakan metode put dalam aplikasi, dan hal yang sama terjadi dengan DLT, delete ya. Bisa dengan menggunakan delete juga ya. Nah, ini seperti ini. Nah,
Inilah intinya dari method override untuk berkomunikasi langsung dengan server melewati kemungkinan filter metode HTTP yang menghalangi seperti gateway API, ya, proxy terbalik atau firewall. Nah, walaupun publikasi difokuskan pada eksploitasi Johnson TSRF, kelemahan tersebut hanya dapat dieksploitasikan berkat metode override karena titik akhir hanya menerima metode put dan formulir HTML hanya mengizinkan metode get dan POST. Skenario eksploitasi lain yang mungkin mempertimbangkan arsitektur terkini dari beberapa aplikasi di mana terdapat di beberapa komponen antara klien dan aplikasi tersebut. Misalnya mari kita bayangkan skenario-nya di mana terdapat gateway API yang bertanggung jawab untuk mengautentikasikan dan meneruskan permintaan pengguna ke server lain. Pada gilirannya, gateway pertama meneruskan permintaan tersebut ke server kedua dan seterusnya. Karena salah satu komunikasi eksternal terjadi antara klien dan gateway API, komponen di balik cenderungnya informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya. Dengan cara ini, penyerang dapat menggunakan metode override untuk melakukan tindakan yang tidak semestinya pada server lain dan dari sumber yang terpercaya. Dengan cara ini, penyerangan dapat menggunakan metode override untuk melakukan tindakan yang tidak semestinya pada server lain dengan meneruskan metode yang diterima oleh gateway API dan menggantinya dengan metode lain sehingga dapat melakukan tindakan yang seharusnya hanya dilakukan oleh komponen lain yang dikenali. Meskipun kita telah melihat bahwa ada kemungkinan untuk mengeksploitasikan beberapa kelemahan menggunakan teknik ini, namun hal itu sendiri tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran keamanan. Kembali ke kasus Johnson CSRF, kita dapat melihat bahwa kelemahan keamanan adalah Johnson CSRF itu bukan metode override, itu hanyalah cara yang digunakan untuk mengeksploitasikan kelemahan tersebut. Jika dukungannya dihapus dari aplikasi-aplikasi tersebut, akan tetap rentan terhadap Johnson CSRF. Hanya saja sekarang penyerang perlu menggunakan teknik lain untuk mengeksploitasikannya. Nah, untuk mengganti metodenya, untuk membantu menemukan teknik ini, saya memutuskan untuk membuat alat yang dapat mendeteksinya. Saya memutuskan untuk menyebutnya metode overrider. Alat yang dimaksud adalah plugin atau ekstensi untuk alat proxy BURX, ya. Pada dasarnya, ia menganalisis semua permintaan dan respon yang melewati proxy pencari kata sandi yang menunjukkan keberadaan metode override. Jika ditemukan, pengguna akan diberitahu dan terserah padanya untuk mengevaluasikan apa yang dapat kita lakukan dengan informasi. Kesimpulannya, nah, kalau detail implementasikan lebih lanjut, kita dapat ditemukan di GitHub saya yang tersedia di deskripsi. Nanti akan ada tadi itu materinya akan saya cantumkan di bawah
deskripsi dan akan GitHub saya ya. Ini alat yang dapat mendeteksi ya. Kesimpulannya ya, salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk menarik perhatian terhadap teknik yang tidak terlalu dikenal oleh para profesional keamanan cybersecurity. Seperti yang telah kita lihat, sangat penting untuk mengeksploitasikan beberapa kelemahan dalam skenario tertentu, terutama ketika ada filter metode HTTP beberapa eh, yaitu eh, beberapa yang melibatkan teknik ini telah terdaftar termasuk DDoS menggunakan regex di express.ds, yaitu pemeriksaan bypass CSRF di teks PHP ya, keracunan cache web di Silverstream yaitu CMS, kurangnya validasi input di Symfony. Nah, meskipun ini merupakan pengantar singkat tentang topik ini, saya harap ini mencerahkan dan bahwa metode override dapat berguna di beberapa titik selama pengujian Anda. Ini adalah perilaku yang layak diuji dan hanya memiliki sedikit laporan publik yang tersedia untuk kita andalkan. Karena ini merupakan teknik yang tidak dikenal luas dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, gitu ya. Uh, Nah, jadi itulah tadi penjelasan tentang HTTP Method Override dan bagaimana teknik ini dapat digunakan dalam pengujian penetrasikan. Semoga video ini membantu kalian untuk memahami cara kerja teknik ini serta potensi ancaman yang bisa muncul jika tidak diwaspadai. Bagi developer atau tim keamanan cybersecurity, penting untuk memeriksa dan mengkonfigurasi aplikasi dengan hati-hati agar teknik seperti ini tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share, subscribe ke channel ini untuk mendapatkan update video keamanan siber dan lain-lainnya. Jika ada pertanyaan atau topik yang ingin kalian bahas di video berikut, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap aman di dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.